Sobat 139. Ketemu lagi nih di podcast KPPN Jakarta 5. Jadi kali ini adalah episode kedua mengenai retur. Yang episode pertama kemarin kita sudah ngobrol ini terkait apa itu retur, kemudian penyebab dan dampaknya itu apa. Nah, untuk episode 2 ini kami akan ngobrolin tentang jumlah retur selama tahun 2021 ini nih di semester 1, kemudian cara pencegahan retur itu kira-kira gimana sih? Nah, di episode kali ini saya kembali ditemani dengan Kak Rahel dan Kak Isna. Halo. Hai. Ya udah, yuk kita langsung saja bahas ke yang pertama, yaitu terkait jumlah returnya. Bisa dijelaskan oleh Kak Rahel, silahkan Kak. Nah, untuk di KPPN Jakarta 5 ini jumlah retur itu di bulan Januari ada 19 retur. Nah, ini kenapa dikit tuh karena awal tahun lah ya, belum banyak transaksi. Habis itu di bulan Februari ada 97, mulai naik kan nih. Terus di bulan Maret ada 186, dia naik sampai 2 kali lipat. Sampai pas semester 1 itu ada 604 retur. Dan dia rata-rata jadi 100-an per bulan gitu. Nah, buat di bulan Juli ada 66 retur, dan juga di bulan Agustus, bulan kemarin, itu ada 84 retur. Berarti itu untuk bulan Maret peningkatannya cukup tinggi ya Kak? Hampir 2 kali lipat. 2 kali lipat lebih malah itu mungkin. Iya. Lalu untuk semester 1 itu kan jumlahnya 604. Itu kalau menurut Kak Rahel termasuk banyak atau gimana itu? Kalau menurut saya sendiri yang ngerjain retur, dan retur tuh panjang prosesnya, itu tuh termasuk banyak. 604, 100 per bulan. Nah, dari laporan KPPN 1 Indonesia, KPPN 5 ini dengan jumlah 604 itu terbanyak kedua se-Indonesia di KPPN tipe A1. Jadi banyak banget tuh 604. Berarti memang masalah retur ini di KPPN 5 memang cukup banyak ya Kak Rahel. Dan ya, kalau menurut saya sih emang segera harus untuk diatasi ya. Betul sekali. Agar proses perbendaharaan di KPPN 5 ini lebih efisien lah dan lebih efektif. Baik Kak Rahel, sekarang kita ganti nih atau lanjut nih ke bahasan yang selanjutnya, yaitu terkait cara pencegahan retur itu sendiri yang akan dijelaskan oleh Kak Isna. Silahkan Kak Isna. Jadi untuk pencegahan retur itu sendiri ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh satuan kerja. Antara lain, yang pertama itu ada terhadap rekening penerima yang telah terdaftar pada aplikasi SPAN. Nah, jadi kalau rekening penerimanya itu sudah terdaftar dalam aplikasi SPAN, maka cara untuk mencegah retur itu sendiri, yang pertama, sebelum melakukan input rekening penerima di SPM, operator aplikasi SaaS terlebih dahulu melakukan pengecekan data rekening penerima. Caranya dengan meneliti kembali arsip SPM yang telah diterbitkan. Jadi, Satker dapat meneliti kembali arsip SPM yang telah terbit SP2D mengenai rekening penerima tersebut, atau bisa juga memastikan nomor rekening dengan melakukan pengecekan data supplier pada aplikasi online monitoring SPAN atau OMSPAN. Nah, apa saja sih yang perlu dicek? Yang perlu dicek di sini adalah yang pertama yaitu tipe suppliernya, kemudian status suppliernya, lalu nomor NRS-nya, kemudian nama supplier, NPWP supplier, nomor rekening penerima, dan nama rekening penerima. Karena yang seperti yang sudah kita bahas di episode sebelumnya, beda titik atau beda spasi pun sangat berpengaruh terhadap retur itu sendiri. Jadi harus dipastikan supplier yang diinput dalam SPM itu harus benar-benar sesuai dengan database yang ada. Kemudian yang kedua, terhadap rekening penerima yang belum terdaftar pada aplikasi SPAN. Nah, untuk rekening penerima yang belum terdaftar pada aplikasi SPAN ini, operatornya harus melakukan input data rekening penerima berdasarkan fotokopi buku tabungan penerima atau rekening koran yang diterbitkan oleh bank. Yang harus diperhatikan di sini adalah sesuai atau tidak antara data rekening tersebut dengan bank
di mana rekening penerima itu dibuka. Jadi harus direkonsiliasikan data rekening penerima dengan bank penerbit rekening penerima tersebut. Nah, di sini yang harus diteliti juga, tidak boleh ada tambahan karakter atau tanda baca maupun spasi yang berbeda antara dua data rekening tersebut. Napas dulu Mbak Yaya, napas dulu. Oke, selanjutnya terhadap rekening penerima yang sudah terdaftar atau belum terdaftar tadi harus dilakukan konfirmasi ke bank tempat rekening penerima dibuka. Jadi harus dipastikan bahwa rekening itu benar-benar aktif. Karena kalau rekening tersebut tidak aktif, tentu saja dananya tidak bisa dicairkan ke rekening penerima tersebut. Nah, caranya gimana untuk konfirmasi ke bank tersebut? Caranya itu PPK atau bendahara pengeluaran atau pihak ketiga dapat mengajukan konfirmasi ke bank apakah rekening tersebut masih aktif. Untuk bentuk konfirmasi sendiri diusahakan berbentuk surat pernyataan yang isinya itu menyatakan bahwa rekening tersebut memang betul-betul aktif dan ditandatangani oleh pihak bank. Seperti itu. Wah, jelas banget nih penjelasan dari Kak Yaya terkait cara pencegahannya. Ya, semoga nanti baik KPPN 5 maupun Satker bisa mengimplementasikan cara pencegahan tersebut dengan baik. Jadi nanti masalah terkait retur itu bisa diselesaikan atau setidaknya dikurangi secara signifikan lah. Ya, jadi mungkin itu saja yang bakal kami obrolin nih di episode 2 podcast KPPN Jakarta 5 ini. Untuk episode selanjutnya, kami masih mau membahas nih terkait retur. Terutama untuk terkait alur penyelesaian dari retur itu sendiri. Kurang lebih itu saja dari kami. Terima kasih banyak. Bye. Dadah. Sampai jumpa. Bye.